dengan serigala yang berbulu domba. Benar. Dan percaya hal-hal kayak gitu ya. Tapi Kak, masih ada jemaat-jemaat yang masih percaya seperti itu Kak. Itu yang masih saya heran. Itu yang harus kita sadarkan. Untuk itulah kita apologet ini datang ke sini. Memang betul kata orang, Tuhan itu akan datang, akan mencari kok kepada orang-orang yang tulus. Betul. Tapi pengetahuan mengenai kebenaran siapa itu Yesus, kita harus beritahukan. Yang paling penting itu pengalaman bertemu Tuhan, pengalaman bla bla bla. Betul. Tapi kamu mengalami bertemu Tuhan, kamu merasa tersentuh. Tapi kalau kamu nggak tahu siapa Tuhanmu itu, di mana dia lahir, seperti apa dia, dan kesaksian para rasul, itu pun nggak berguna. Makanya harus balance antara pengetahuan kita mengenai Tuhan dan hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Itu harus seimbang, harus harmonis. Nggak boleh tumpang tindih. Makanya apologet PC, CP ya. Kak Metatron, Joseph, Mak Lina, saya, Pak Erben. Kita itu datang untuk menyadarkan itu. Ini loh yang diajarkan oleh gereja sejak semula. Begini loh yang dikatakan Alkitab. Bukankah di dalam Timotius dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan? Kalau Alkitab bilang tidak, ya mau sehebat apapun dia bersaksi. Kalau itu bertentangan dengan Alkitab, ya tidak. Di neraka saya melihat orang disiksa-siksa oleh iblis. Alkitab mengatakan neraka itu dipersiapkan bagi iblis dan pengikutnya. Bukan iblis yang menjadi penyiksa di sana. Lalu mana yang saya harus percaya? Alkitab. Alkitab itu untuk menyatakan kesalahan. Saya nggak menghakimi siapapun ya. Tapi kita kualitas iman orang Kristen itu jangan mendengarkan yang wah keren, ke neraka nih, ke surga nih, penglihatannya mantap bla bla bla. Kalau kamu begitu, setan pun bisa bernubuat. Setan pun bisa bermujizat. Siapa yang bilang itu, Elia? Tuhan Yesus sendiri yang ngomong seperti itu. Yesus sendiri yang ngomong begitu. Bukan mereka dalam Matius 7:21. Bukan mereka yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukankah mereka yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Enyahlah kamu sekalian, engkau pembuat kejahatan. Itu tuh. Gitu maksud saya. Ya, jadi ada lagi yang satu Kak. Kenapa? Ada lagi. Lagi apa-apa? Yang lagi itu apa? Biar saya yang jawab. Oh, yang apa Kak? Yang mana? Yang naik turun surga itu ketemu Tuhan. Ya, itu urusan jadi itu bukan urusan dia, tapi kalau untuk penebus tadi nggak ada ya. Saya tegaskan lagi, nggak ada. Iya. Kalau itu nggak ada, itu jelas-jelas sesat. Tapi kalau dia bilang naik turun surga, ya itu urusan dia. Saya juga bodoh amat dengan itu. Maksudnya kalau memang itu kesaksiannya ya kita terima aja. Tapi kalau udah dibilang dia itu penebus, waduh, naik darah saya nggak bisa. Itu sakit jiwa itu ya. Ya nggak bisa. Kalau orang menebus dosa itu nggak mungkin. Itu pendosa kok. Masa lu bisa menebus dosa? Sakit jiwa. Jadi jangan percaya hal-hal seperti itu ya. Itu juga pertanyaan juga aneh Bapak ini ya. Ada lagi yang mau ditanya hal lain? Kalau naik turun surga mah biasa itu ya Pak PC ya, yang kayak gitu mah. Oh iya. Kemarin saya juga komunikasi dengan pihak surga sih.
Aman kok. Ha-ha. Apalagi itu kan mereka ahlinya surga tuh, pemegang kunci surga. Oke, makasih Bang PC, Bang Elia. Terima Iya. kasih atas jawabannya. Tuhan berkati terus perjuangan kalian. Malam. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati selalu ya Pak ya. Oke, lanjutlah PC. Mau tidur aku PC. Aku denger Ya udah. aja ya di bawah ya. Naikkanlah Oke lah.